Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsul Bahri, SSOS SMC, selaku dosen pendidikan Pancasila, dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Nirwana dengan stambuk E321201103. Saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara atau yang biasa disebut dengan The Founding Fathers, ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, sehingga dapat disebut sebagai sistem. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi 5 sila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saling berhubungan membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara, sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Pamungkas, NIM E321200095. Saya akan membawakan materi tentang pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Bagus 1992 ayat 242. Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantarkan seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas segala sesuatu sedalam-dalamnya. Dalam pengertiannya, sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat memiliki 4 cabang ilmu yang utama, yaitu 1. Metafisika, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi, 4. Logika. Perkenalkan, nama saya Oktovanto Taro, NIM E28120281. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat Pancasila karena merupakan hasil perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Ganing 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum, bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang mendalam. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaan berakhir pada 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil
dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. Filsafat Pancasila digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikir yang sedalam-dalamnya, atau tidak hanya berwujud mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, Stanbook E28120-305. Saya akan menjelaskan filsafat Pancasila yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila memiliki dasar-dasar Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tujuan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang bersifat Dwitunggal. 2. Dasar epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketentraman. Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologis sejauh sila-sila itu secara praktis didukung oleh realitas yang memahami dan oleh manusia Indonesia. 3. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis terkait erat dengan pemahaman atas nilai. Dari aspek aksiologis Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia-manusia. Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa secara intrinsik, yaitu bernilai dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiani Sisari Rasau, Stanbook E321-20087. Baiklah, saya akan membawa materi tentang hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu, yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak, ditunjukkan oleh Notonegoro. Hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, air hakikat terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak atau mewujudkan air. Dengan unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya dengan batu, kayu, air, rasa, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Amelia, NIM E281-20286, Prodi Agroteknologi. Saya akan melanjutkan materi bagian C terkait hakikat sila-sila Pancasila dapat dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama, hakikat abstrak. Hakikat abstrak atau biasa disebut sebagai hakikat jenis atau umum, yang dimana hakikat tersebut tidak dapat berubah atau bersifat tetap, menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Hakikat pribadi.
Hakikat pribadi menunjuk pada ciri-ciri bangsa Indonesia itu sendiri, seperti adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter bangsa. 3. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis dalam kehidupan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadliah Hairunisa, nomor stambuk E321-2102, Prodi Agribisnis dari kelas C. Saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu Hakikat Sila-Sila Pancasila. Pancasila yang berisi 5 sila, menurut Noto Nagoro pada tahun 1967 ayat 32, merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urutan luas atau kuantitas dan juga dalam hal sifat-sifatnya atau kualitas. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Yang kedua, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hierarkis piramidal tersebut, berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saputra, stambuk E321-20081. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nama saya Puspawanti, stambuk E321-20101, Prodi Agribisnis. Kesimpulan dari materi tersebut, filsafat adalah cinta kebijakan, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja
sama antara sila satu dengan sila lainnya untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar negara yang dipergunakan untuk mengatur pemerintahan serta penyelenggaraan negara. Selain itu, fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luhur, dan kepribadian. Semoga materi yang kami paparkan dapat dipahami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.